Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kembali program doa pagi GPDI Budi Mulia hadir untuk memberkati kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang mengucap syukur, berterima kasih kehadirat Tuhan. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, kita akan melihat dari Yunus 3 ayatnya yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pertobatan orang-orang di kota Niniwe membuat Allah menyesal karena ia telah merancangkan hukuman terhadap kota itu. Tadinya Allah akan menunggang balikan kota itu, tapi orang Niniwe bertobat karena mendengar firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Sehingga orang Niniwe percaya kepada Allah dan melakukan puasa. Mereka berkabung. Bahkan raja memerintahkan manusia dan ternak tidak boleh makan dan minum. Raja memerintahkan untuk rakyatnya berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Dengan berbuat demikian, mereka katakan, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala. Allah adalah pribadi yang bisa menyesal. Allah tidak jadi menghukum karena orang Niniwe bertobat. Oleh karena itu, bertobat sangat penting. Dalam Kisah Rasul 2 ayat yang 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya bukan hanya percaya kepada nama Yesus, tapi harus hidup dalam pertobatan, hidup yang baru,
hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, pertobatan itu sangat penting. Kita harus mengerti kebenaran ini. Kita tidak boleh lagi hidup yang lama, hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, pertobatan begitu penting. Dan kalau kita juga melihat di dalam Lukas 24, ayatnya yang ke-47. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Pertobatan adalah syarat mutlak untuk beroleh keselamatan. Pertobatan adalah karya Allah, karena manusia menanggapi Injil. Allah bekerja terlebih dahulu. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14, seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan sanggup membuka hati setiap manusia. Jadi, pemberitaan Injil sangat penting. Seorang diselamatkan hanya oleh karena percaya Yesus, diampuni dosa-dosanya, dan hidup dalam pertobatan. Puji Tuhan. Berita tentang pertobatan harus terus disampaikan di dalam gereja-gereja, di dalam pemberitaan Injil. Oleh sebab itu, pertobatan itu sangat penting. Apabila orang percaya tidak mau bertobat, maka kita lihat ada akibatnya. Kita melihat di dalam Roma 2 ayat yang ke-5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Orang yang tidak mau bertobat akan mendapatkan penghukuman karena ia menimbun murka. Tuhan yang akan menghukum dengan adil. Tetapi Tuhan akan membela, membenarkan orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita tetap taat dan setia kepada Tuhan kita. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab itu, kita harus mempertahankan iman kita. Kita harus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, jadikan kami taat,
supaya kami hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Sebab itu, hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mengikuti program ini. Setiap umat Tuhan yang mengalami kesulitan, tantangan, dan masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, dan pribadi. Kiranya Tuhan Yesus tolong di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan, supaya umat Tuhan mengalami kemenangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Engkau pulihkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menjaga keluar masuk kami, memberkati kami, menolong kami, memberikan kami kemenangan. Akhirnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau sanggup menjawab lebih dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.